Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara ngedit foto yang baik dan benar menurut versi aku. Dan pastinya di sini aku menggunakan aplikasi Lightroom ya kawan-kawan. Tapi kalau kalian ingin pakai aplikasi yang lain, itu metodenya tetap sama kok. Jadi ya nggak apa-apa kalian bisa gunakan aplikasi yang lain tapi menggunakan metode yang sama. Sebelum masuk proses editing, ada baiknya itu kalian periksa dulu hasil foto kalian dari komposisi lightingnya, shadownya dan yang lain-lain. Karena proses editing ini cuma membantu ya kawan-kawan. Dia tidak bisa mengembalikan proses foto kalian itu yang udah jelek dari awalnya. Tapi kalau kalian bisa menggunakan Photoshop ya itu urusan lain lah. Tapi di sini aku bakal bahas tentang proses editingnya aja, editing coloring kurang lebih seperti itu. Kita langsung masuk ke proses editingnya. Nah pertama kita buka Lightroom-nya dulu, oke? Nah sebelumnya itu ini videonya aku nggak langsung ngetek ya kawan-kawan. Di sini aku udah screen record dulu proses editingnya, tapi aku proses syutingnya ini aku bedain ya. Nah jadi aku bakal react aja di bagian ini. Oke langsung aja di bagian Lightroom-nya. Nah seperti yang aku bilang kawan-kawan, kalian itu harus fokus ke bagian basic color correction-nya dulu atau perbaikan gelap terangnya dulu kawan-kawan. Gak usah fokus ke bagian yang warna atau yang lain-lain. Fokus ke bagian gelap terangnya dari kontras, highlight, shadow, whites dan blacknya itu kalian fokus di situ dulu dan naikkan teksturnya. Abis itu kalian bisa tinggiin dulu warnanya untuk naikin warna yang sebenarnya, warna normalnya lah, intinya seperti itu. Nah tapi jangan fokus ke editing warnanya diganti-ganti dulu, nggak usah kawan-kawan. Fokus ke gelap terang. Kita di sini mau mencari warna sesungguhnya dari hasil foto ini. Jadi kita usahakan mencari warna yang benar-benar apa yang kita lihat di depan mata kita pada saat kita foto. Nah disitulah yang mau kita cari di proses bagian pertama editing ini. Nah oke. Nah setelah kita udah masuk ke bagian atur gelap terangnya, di sini sangat banyak yang kawan-kawan. Kalian bisa atur bagian highlightnya juga, lightsnya, darknya, shadownya. Di sini banyak banget. Nah setelah itu kalian masuk ke tahap masking. Di masking ini aku sering pakai teman-teman, karena di masking ini menurut aku sangat penting. Di sini kalian tuh bisa manipulasi cahaya, shadow atau apapun itu yang kalian mau. Nah, kalian bisa lihat di sini aku mau stabilkan dulu, mau balancekan bagian kiri kanan yang kurang terang atau yang bagian yang terlalu gelap. Nah, aku mau stabilin dulu di bagian masking ini. Nah, jadi di bagian masking ini menurut aku sangat-sangat penting. Jadi ini jangan pernah kalian lewatkan. Mungkin kalian pakai aplikasi yang lain, kalian bisa masuk ke metode masking ini juga. Nah, seperti yang kalian lihat di sini aku mau balancekan bagian kiri dan kanannya agar foto itu tidak baling lah atau tidak seimbang lah gitu kawan-kawan. Oke lanjut, kita masuk ke proses tetap kita di masking. Nah di bagian masking ini kurang lebih agak lama karena kita mau mencari yang tadi aku bilang keseimbangannya ya kan. Nah di sini aku biasa itu buat juga manipulasi cahaya spotlight gitu. Nah jadi sini aku mau buat dia seakan-akan ada cahaya nih dari sebelah kirinya. Jadi aku naikin blacknya, white-nya dan exposure-nya kawan-kawan. Nah kalau kalian mau atur ukuran frame fotonya yaitu dari kalian. Kalau aku biasa sih cuman untuk lihat-lihat aja. Tapi bisa juga kalian mau cari komposisi fotonya seperti apa, nih kalian bisa langsung atur di bagian ini. Oke, nah tapi di bagian ini kayaknya nggak usah kita atur-atur kali, kita cuman mau cari dia biar lurus aja. Oke, kita cari dulu bagiannya. Oke, kayaknya ini udah pas. Kita masih tetap masuk di bagian masking kawan-kawan. Nah di sini aku mau gelapin sedikit. Oke, nah ini kayak udah oke juga. Oke, kita turunin, naikin dulu exposure-nya sedikit. Kita lihat, oke di bagian masking kita masking lagi. Nah bagian atas itu kalian bisa lihat itu agak kasar. Nah di sini aku mau mulusin. Nah ini power dari masking tadi kawan-kawan. Nah kalian bisa turun teksturnya, clarity-nya, jadi dia itu bisa lembut ya kawan-kawan. Kalian bisa lihat kan. Nah di sini aku mau terangin sedikit bagian backgroundnya biar dia itu tidak terlalu gelap, karena di sini konsep fotonya itu dia terang ya kawan-kawan. Oke lanjut kita ke exposure-nya lagi ya, terus kita mau terangin. Oke bagian bawahnya aku masking lagi. Nah ini masking terus, masking sampai dapat yang benar-benar bagus kawan-kawan. Oke kayaknya ini udah oke juga. Kita scroll ke bawah. Oke untuk white balance-nya mau kita ganti dulu. Ini mau kita buat sedikit agak ke biru ya kawan-kawan, karena tadi itu terlalu kuning.
Oke, kita atur ke biru sedikit. Tintnya kayaknya nggak usah. Oke, lanjut. Kita turun. Nah, warna merahnya kayaknya kita perlu naikin sedikit. Nah, ini setelah kalian udah masking, kalian boleh atur warnanya kawan-kawan. Tapi di sini di bagian foto produk ini kayaknya aku nggak bakal edit warna yang kayak mana kali. Cukup naikin sedikit lah, karena foto produk kan kita butuh foto makanannya atau foto produknya itu yang real, yang benar-benar nyata. Nah, di sini di bagian produknya itu sedikit agak gelap. Aku mau buat dia lebih terhighlight lagi, makanya aku masking lagi di sini kawan-kawan. Ini dia masking, bagian masking. Oke, kita naikin. Oke, kita buat dia terang biar dia lebih terhighlight. Oke, kalian bisa lihat di sini before afternya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, di sini mungkin agak sedikit gak rapi, kalian bisa rapiin sendiri. Tapi di sini aku cuma ngasih contoh aja. Oke, di bawah ini yang perlu kita atur kayaknya udah nggak ada lagi. Oke, kita mau buat di sini masking radial ya kawan-kawan. Di sini kita mau buat dia sedikit agak blur. Oke, di bagian sini kita buat masking radial. Feedernya kita kurangi sedikit. Oke, sudah pas. Kita invert dia biar dia bagian yang luarnya. Oke, kita turun teksturnya. Nah, clarity-nya juga kita turunin. Nah, kalian bisa lihat di sini dia itu lebih smooth ya kawan-kawan. Ini dia power dari masking tadi. Ini kuncinya dari ngedit foto yang benar-benar gampang kawan-kawan. Nggak perlu yang kayak mana-mana kali. Dari masking ini semuanya bisa dapat. Oke, tapi ini untuk kasusnya foto produk. Nah, tapi nanti untuk foto yang lain aku bakal buat tutorial lainnya kawan-kawan ya. Tapi kita fokus di foto produk ini dulu. Oke, kita lihat. Ini sudah semua dari maskingnya kita sudah lihat. Siap. Oke, kita balik ke basic correctionnya. Kayaknya di sini menurut aku nih udah oke. Nah, kalian bisa lihat ya kawan-kawan. Di sini tuh udah pas sekali warnanya ya kawan-kawan ya. Kita tinggal mainin lagi. Kita mau gelapin, kita mau terangin, kita balik lagi. Oke. Nah, kalau sudah begini tinggal kita copy aja. Oke, kita copy semuanya, tinggal kita pastekan ke foto yang lainnya. Nah, ini dia enak ya kawan-kawan. Setelah satu foto yang udah kita edit, kita tinggal ubah-ubah aja. Ya udah, di sini kita buka lagi maskingnya, kita lihat, oke, yups, tinggal kita ganti-ganti aja. Nah, ini kayaknya di bagian screen record aku ini ada yang salah ya kawan-kawan, karena ini nggak terrecord yang bagian dia tab maskingnya. Jadi di sini mungkin agak miss, tapi ya aku bakal bantu jelasin aja. Oke, di sini aku bakal terangin bagian makanannya, karena yang bagian tadi itu tuh harus kalian ubah ya. Karena kalau kalian brush yang bagian yang tadi terus kalian copy semuanya presetnya itu ke foto yang lainnya, itu tidak sesuai karena bentuknya udah beda. Tapi kalau bentuk fotonya sama mungkin bisa sama juga hasilnya. Oke, ini before afternya kalian bisa lihat. Yups, gini doang. Nggak perlu yang kayak mana-mana kali ngedit foto ini. Sebentar aja ya. Kalau kalian bisa hitung berapa menit lah kita ngobrol-ngobrol ini tadi. File fotonya udah jadi, ya kan? Oke, kita cek dulu satu persatu apakah ada yang perlu kita atur. Oke, kita lihat. Ini perlu kita turun-turunin sedikit cahayanya biar lebih kontras dia ya. Kontras itu bisa kalian atur dari gelap terangnya aja, nggak mesti dari kontras. Tapi kontras nih dia menaikkan keseluruhan antara highlight dan shadownya. Oke, menurut aku udah siap selesai editing masking, gelap terangnya. Nah, di sini kalian bisa atur warnanya lagi kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, kita tinggal copy dulu warna yang tadi. Oke, setelah itu kita pastekan aja ke foto yang mau kita warnain. Dan boom, warnanya jelek. Karena apa? Yang tadi aku bilang. Kenapa? Karena maskingnya itu tidak semuanya sama. Jadi kalian harus atur secara manual, kawan-kawan. Nah, kalau di sini karena ini warnanya itu beda dengan yang tahap yang tadi, kita atur ulang lagi, oke? Tapi setidaknya konsepnya itu tetap sama. Kalian bisa lihat di bagian-bagian yang mungkin ini nggak cocok, tinggal geser-geser aja. Oke, ini kita geser dulu sebentar. Kayaknya ini di bagian ini, oke. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini aja warnanya udah enak. Oke, tinggal kita geser-geser aja, kita buat. Oke, ini kayaknya sudah pas. Oke, naikin sedikit bagian ini karena ini bagian ini agak gelap ya. Oke, ini bagian spotlightnya, manipulasi spotlightnya yang kita buat. Oke, kita kecilin, kita ubah. Oke, ke bagian kiri, kayaknya lebih enak ya. Oke, ke kiri, kita besarin. Oke,
Yaps, bagian bawahnya kita putar sedikit, kayaknya di bagian ini sih. Oke, di bagian ini kita gelapin sedikit kawan-kawan. Oke, seperti ini sudah cukup. Yaps, oke, balik ke spotlightnya kita besarin sedikit. Yaps, kayaknya udah oke. Nah, bagian ini yang bagian yang tadi kayaknya kita hapus aja karena kita nggak penting, nggak butuh itu. Nah, bagian ini kita hapus juga karena itu tidak penting juga. Nah, ini bagian brushnya yang tadi kita mau highlight produk makanannya, kita hapus dulu, kita ulangin. Nah, ini untuk bagian yang kita mau buat teksturnya agak lembut di bagian luarnya, kita mau buat blur lah, blur. Kan ada metode blurnya yang di bagian bawah. Aku nggak pakai yang itu, aku lebih suka pakai yang ini dari masking. Oke, kita naikin dulu exposure sedikit, kita turunin blacknya, kita atur blacknya, shadownya kayaknya sudah pas segini ya, highlightnya. Oke, Yaps, kita masuk ke bagian masking lagi, kita lihat. Kita mau buat produknya ini terhighlight lagi. Oke, kita brush, kita masking brush, kita naikin lagi. Exposure-nya kita terangin, highlight-nya kita naikin atau turunin. Kita tengok bagian mana yang lebih pas, shadow-nya juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah lumayan oke ya kawan-kawan. Ini udah oke. Oke, kita atur white balance-nya sedikit. Kayaknya kita bakal buat di 4800. Oke. Yaps, turun bagian mana lagi mau kita ganti. Nah, di sini kalian tinggal geser-geser aja bagian yang menurut kalian oh ini nggak cocok, ini nggak cocok gitu ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kalau sudah seperti ini kawan-kawan. Ini sudah jadi ya. Jadi kalian tinggal pastiin aja semuanya sudah selesai, sudah sesuai. Oke. Yups. Kita cari lagi foto yang lain. Nah, untuk foto yang ini tadi presetnya udah sama, udah kita ambil. Oke, tinggal kita pastekan aja dan boom, jadi. Tapi di sini harus kita perbaikin lagi sedikit-sedikit. Oke, di bagian kanannya ini dia agak terlalu lebih terang. Kita atur dulu di bagian size-nya, ukurannya kita mau buat seperti apa. Oke, tinggal kita ubah-ubah. Nah, di maskingnya ini kita harus ubah lagi ya, karena menurut aku ini kurang oke. Jadi kita lihat bagian mana sih yang dia jelek. Oke, bagian kanannya ini dia tidak seimbang ya kawan-kawan. Jadi kita bakal atur. Nah, di sini aja bagian yang udah aku hapus aja ini udah lebih oke. Tapi kita mau buat lebih oke lagi. Kita mau gelapin bagian kanannya. Oke, kita gelapin sedikit. Ini sudah seimbang. Balik lagi seperti tadi yang aku bilang, kita harus seimbangin semuanya. Yaps, kita tinggal atur bagian blur-blurnya. Bagian objeknya jangan sampai terkena blur karena kita butuh objeknya itu lebih tajam. Oke. Spotlightnya kita mau atur bagian kanan atau kiri, kayak di kiri sih, karena bagian kanan tuh dia masih gelap ya kawan-kawan. Oke, kita letak aja. Oke, kita coba di sebelah kanan. Kayaknya lebih over sih. Nggak usah kita ubah di sebelah kiri aja. Oke, kita lihat. Oke, kita mau brush bagian produknya biar lebih terhighlight seperti yang tadi aku bilang. Oke, terus kita terangin, yeps, dan ini udah selesai kawan-kawan. Ya, seperti itu aja. Jadi file fotonya ini udah selesai. Kalian tinggal copy paste aja ke semuanya, ke semua foto yang ingin kalian buat, ya kan? Dah, ini semua bakal udah jadi gini-gini aja. Kalian tinggal copy paste. Nah, sebelumnya itu kalau kalian ingin mengcopy paste semuanya ini presetnya, kalian tuh harus hati-hati di bagian maskingnya, karena semua foto itu dia tidak sama kawan-kawan. Kalau dia bentuknya sama, misalnya angle fotonya, peletakan produknya itu sama, ya udah kalian tinggal copy paste aja. Tapi kalau dia dari segi angle-nya beda, peletakan produknya itu beda, kalian tidak bisa langsung copy paste gitu aja. Nah, jadi buat kalian mau copy paste langsung itu harus hati-hati kawan-kawan, karena dari bentuknya aja itu udah beda. Jadi kalian harus tengok terus-terusan di bagian maskingnya, dan kalian harus perbaiki di bagian maskingnya terus. Nah, kurang lebih seperti itu aja kawan-kawan cara mengedit fotonya. Nah, ada 3 tahap untuk mengedit foto ini. Yang pertama adalah tuh kalian atur color correctionnya dulu, dari white balance, gelap terangnya, shadow, highlight, semuanya black dan lain-lain, tanpa memperhatikan pengganti-gantian warnanya. Usahakan fotonya itu sesuai dengan hasil foto yang
ada di depan mata kalian, yang aslinya lah, intinya harus seperti yang aslinya. Oke. Yang kedua adalah kalian masking. Kalian masking karena di sini kita butuh untuk manipulasi objek-objeknya, kita membuat shadownya seperti apa, highlightnya seperti apa di bagian masking ini. Nah, setelah dua tahap ini kalian masuk ke bagian tahap ketiga, editing colornya. Nah, di sini kalian bebas mau edit warna apanya, mau kalian edit warna shadownya, highlightnya, objeknya dan yang lain. Itu bebas, tapi sebelum kalian masuk ke tahap 3 ini, pastikan tahap 1 2 ini kalian selesaikan dengan cara yang baik. Nah, setelah ini udah ada, ya udah tinggal kalian copy pastekan aja seperti tadi yang aku lakuin, dan itu sangat gampang kawan-kawan. Kalian bisa ngelakuinnya paling bentar ya, cuman 5 menit doang lah kalian ngelakuin. Nah, ini khusus untuk coloringnya aja ya kawan-kawan. Nah, kalau kalian mau bagian perbaiki objeknya atau yang lain-lain, kalian bisa masuk ke tahap editing di Photoshop, lakukan manipulasi dan yang lain-lain. Nah, tapi itulah pentingnya menurut aku, pada saat kalian foto, kalian pastikan itu foto produknya itu udah bagus, atau foto yang kalian foto tuh udah bagus. Jangan sampai kalian harus capek lagi ngedit-ngedit di Photoshop. Itu untuk menghindari workflow kalian itu biar jangan lama kali. Jadi Lightroom ini itu sangat membantu mempercepat kinerja editing foto kalian. Dan kalian bagi ke 3 tahap ini. Kalau kalian pun mau cara biar lebih gampang, maskingnya ini mungkin bisa kalian hilangin. Kalian bisa langsung dari 1 loncat ke 3. Tapi jangan loncat ke 3 langsung. Lebih baik kalian langsung masuk ke satunya, baru kalian kerjakan nomor 3-nya. Kalian sinkronisekan semua, kalian copy paste ke semua foto kalian, terus kalian masking satu persatu. Oke, gitu aja. Oke, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap!